Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abigail Zaida Firmansa. Saya peserta lomba mendongeng dari Kecamatan Kutawaringin. Judul dongeng yang akan saya bawakan adalah Siti Anak Soleha, penulis Tini Hadianti. Di sebuah desa tinggallah seorang anak bernama Siti. Siti anaknya sangat cantik, baik hati, rajin belajar, suka menolong, dan rajin beribadah. Siti tinggal bersama neneknya karena ia tidak mempunyai ayah dan ibu. Pagi-pagi, Siti terbangun dari tidurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Kemudian Siti menemui neneknya yang saat itu juga sudah terbangun. Cucu nenek sudah bangun toh. Iya nek, aku lagi menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Doakan aku ya nek, semoga aku menjadi anak yang hebat dan sukses. Amin, nenek selalu mendoakan kamu nak. Ayo nek kita salat subuh berjamaah. Setelah selesai salat subuh berjamaah, Siti bergegas untuk mandi. Sedangkan neneknya menyiapkan kue-kue yang akan dijual oleh Siti di sekolah. Hasil jualannya Siti pergunakan untuk kebutuhan hidup dan keperluan sekolah. Sebelum berangkat, tidak lupa Siti sarapan walaupun dengan lok seadanya. Selesai sarapan, akhirnya Siti berangkat ke sekolah. Nek, Siti berangkat dulu ya. Doakan Siti semoga dagangannya laris manis. Amin. Nenek selalu mendoakan kamu, cu. Semoga dagangan laris manis ya. Amin. Assalamualaikum, Nek. Sesampainya di sekolah, Siti menaruh tasnya di kelas, lalu mulai menawarkan dagangannya kepada teman-teman. Kuenya hanya 2.000-an saja. Kue, enak dan lezat loh. Kue. Pada hari itu banyak sekali teman-temannya yang membeli kuenya, hingga tersisa 2 kue lagi. Hani, kamu mau nggak beli kue aku? Berapaan Siti? Hanya 2.000-an saja. Ini tinggal sisa 2. Kamu mau nggak? Ya udah, aku beli dua-duanya ya. Masya Allah, makasih ya Han. Sama-sama Siti. Alhamdulillah ya Allah, hari ini daganganku laku terjual semua. Siti menaruh tasnya, lalu ia belajar dengan sungguh-sungguh. Bel pulang pun berbunyi. Siti dan teman-temannya pulang bersama. Akhirnya Siti sampai di rumah. Assalamualaikum Nek, Siti pulang. Nek, lihat, alhamdulillah hari ini daganganku laku terjual semua. Lihat banyak uangnya. Masya Allah, makasih ya cu. Uangnya kita pergunakan untuk hari ini membeli bahan-bahan kue. Sisanya kita tabung ya cu. Nek, Siti salat zuhur dulu ya. Nanti biarkan Siti saja yang membeli bahan-bahan kue. Siti bergegas ke kamar, mengganti baju, kemudian salat zuhur. Ketika Siti keluar kamar, nenek sedang menghidangkan makan siang untuk Siti. Siti dan nenek makan siang bersama, walaupun dengan lok seadanya. Namun, Siti selalu bersyukur atas nikmat Allah yang memberikan hari ini. Selesai makan siang, akhirnya Siti mencuci piring dan membereskan makanannya.
Siti pergi ke warung dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Cu. Iya, Nek. Assalamualaikum, Nek. Di perjalanan, Siti yang gembira sambil membawa uang hasil dagangannya. Di tengah perjalanan, Siti berpapasan dengan si Jumbo, teman sekelasnya yang terkenal jahil dan suka malak. Jumbo melihat Siti membawa banyak uang. Tanpa berpikir panjang, Jumbo langsung mengambil uang yang dipegang oleh Siti. Uang Siti diambil, Jumbo langsung berlari. Kamu Jumbo, kenapa kamu mengambil uang aku? Tolong, tolong. Jumbo hanya tersenyum sambil berlari. Siti mencoba untuk mengejarnya sambil teriak, Jumbo, Jumbo, kembalikan uang aku, Jumbo. Ketika Siti kehilangan arah untuk mencari si Jumbo, Siti bertemu dengan teman-temannya. Siti bertanya kepada teman-temannya, Ani, apakah kamu melihat Jumbo? Kenapa kamu Siti? Tadinya aku mau ke warung membeli bahan-bahan kue, tapi Jumbo malah mengambil uang aku. Keterlaluannya Jumbo, tega sekali dia. Ayo kita bantu cari si Jumbo, ayo. Mereka Jumbo terus berlari sampai tak sadar dia sudah ada di kebun. Tiba-tiba ia melihat sekelompok asa di hadapannya dan ia dikejar oleh raksasa tersebut. Karena panik, akhirnya Jumbo naik ke atas pohon dan Jumbo ketakutan dan meminta tolong. Ada mendengar suara orang yang minta tolong. Berarti teman-teman, ada seorang minta tolong. Kayaknya suara orang minta tolong dari arah sana. Ayo kita ke sana. Mereka berlarian ke arah kebun dan melihat sekelompok angsa berada di pohon dan sambil melihat ke atas. Jumbo melihat ada teman-temannya, ia langsung minta tolong. Teman-teman, tolong aku teman-teman. Makanya jangan suka jahil. Orang yang suka jahil harus dikasih pelajaran. Betul tidak? Tidak boleh begitu teman-teman. Kasihan Jumbo. Ayo kita bantu dia. Tapi kan dia sudah mengambil uang kamu, Siti. Tidak apa-apa nih, mungkin tadi dia hilap. Semoga dia tidak mengulanginya lagi. Hei Jumbo, kami akan bantu kamu. Tapi kamu harus janji, tidak boleh dan malah lagi uang teman-teman. Baik, Retno, aku janji tidak mengulanginya lagi. Siti dan teman-teman menolong Jumbo turun dari pohon. Dan Jumbo langsung menghampiri Siti. Siti, aku kembalikan uang kamu ya. Maaf, aku tadi mengambil uang kamu. Iya Jumbo. Akhirnya Siti bisa mempergunakan uang tersebut.